Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Amin. Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya siapa di sini tadi pagi sudah sarapan? Wah, semuanya sudah sarapan. Nah, makanan yang kita makan itu kira-kira pergi kemana ya? Ada yang bisa menjawab? Wah, beragam ya jawabannya. Ada yang bilang keluar lagi, ada yang bilang masuk perut. Hari ini kita akan mencari tahu jawabannya. Ayo buka bukunya halaman 40 di bab 3 tentang sistem pencernaan manusia. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, Ibu akan memutarkan video singkat tentang proses pencernaan makanan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan.
Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, di video Pipo tadi sudah lihat kan organ apa saja yang dilewati oleh makanan? Ada 6. Pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Dan keenam, anus. Wah, hebat sekali, kalian sudah bisa menyebutkan organ-organ pencernaan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ-organ ini. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur air liur yang mengandung enzim amilase. Nah, itulah sebabnya mulut itu menjadi awal proses pencernaan, baik secara mekanis maupun kimiawi. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke bawah dengan gerakan otot yang bernama peristaltik. Nah, setelah itu makanan masuk ke lambung. Di lambung, makanan dicampur asam lambung. Itulah sebabnya kalau kita telat makan, perut kita jadi sakit. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Usus halus adalah organ tubuh manusia terpanjang, bisa mencapai 6 sampai 7 meter. Nah, setelah itu makanan masuk ke usus besar. Di usus besar, makanan diserap airnya dan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan tubuh dikeluarkan melalui anus. Nah, ayo sebutkan kembali apa saja urutannya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, Ibu punya 2 pertanyaan nih untuk teman-teman. Karena Ibu sudah menjelaskan, kita juga sudah mendengarkan video Pipo tadi. Nah, di video Pipo tadi, kenapa ya kita tidak boleh makan sambil berlari atau terburu-buru? Bella? Iya, betul. Karena kalau kita makan secara terburu-buru atau sambil berlari, itu membuat organ tubuh kita harus bekerja keras, lambung kita harus bekerja keras, dan proses pencernaan tidak bisa dilakukan secara optimal. Jadi kalau kita mau makan, kita harus pelan-pelan, harus sambil duduk, tidak boleh berlari. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Fauzi? Iya, karena kita tidak tahu makanan di pinggir jalan itu mungkin mengandung bakteri, penyakit, bahkan infeksi yang berbahaya. Oke, anak-anak, kita main game sebentar ya. Ibu punya 6 kartu organ pencernaan nih, bisa dilihat. Ini sudah Ibu acak. Nah, siapa yang bisa mengurutkan lagi? Dari mulai yang pertama sampai yang ke-6 yang mana?
Ya, silakan. Wah, betul semua. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Nah, anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa sistem pencernaan manusia itu ada 6, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, setiap organ ini memiliki tugas masing-masing untuk melakukan proses pencernaan. Nah, jadi kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Caranya dengan kita makan 3 kali sehari, makan makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan, mencuci tangan sebelum makan, dan minum air putih yang cukup. Bisa dipraktekkan ya. Baik, untuk tugas di rumah, Ibu ingin teman-teman untuk membuat poster sistem pencernaan. Sesuaikan dengan urutannya, nama organnya, fungsinya, dan cara menjaga kesehatannya. Dikumpulkan minggu depan di pertemuan kita yang berikutnya. Baik anak-anak, Ibu senang sekali dengan semangat teman-teman hari ini, semangat anak-anak hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.